Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar mufrad. Baik, sebelumnya kita sampaikan beberapa hal bahwa pertama, kalimat dalam bahasa Indonesianya, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlah. Jadi al-jumlah artinya adalah kalimat. Kalimat adalah susunan kata yang bisa dipahami. Jadi ini yang dimaksud dengan kalimat. Jadi walaupun katanya ada beberapa kata, tapi kalau tidak bisa dipahami, maka itu tidak disebut dengan kalimat. Contohnya, ketika misalnya disebutkan meja, kursi, lantai, atap, nah itu kan beberapa kata itu, tapi dia tidak bisa dipahami maksudnya apa gitu. Tapi kalau disebutkan misalnya meja itu bersih, nah ya, meja itu bersih, nah itu baru bisa kita pahami bahwa meja adalah bersih. Nah, susunan kata itulah yang disebut dengan kalimat. Kursi itu bagus misalnya. Jadi ada kata kursi, ada kata itu, ada kata bagus. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat, yaitu susunan kata yang bisa dipahami. Nah, kalimat itu salah satunya tersusun dari subjek dan predikat. Jadi ada subjek dan ada predikat. Apa yang dimaksud dengan subjek dan predikat? Subjek adalah setiap kata yang terletak di awal kalimat, dan predikat adalah kata yang terletak setelah subjek. Jadi kalau misalnya tadi ada contoh meja itu bagus, berarti meja itu disebut dengan subjek, bagus itu disebut dengan predikat. Ya, jadi itu namanya subjek dan predikat. Susunan dari subjek dan predikat, nah itu dinamakan dengan kalimat. Nah, sekarang subjek dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah mubtada. Ya, al-mubtada. Dan predikat dalam bahasa Arab disebut dengan istilah khobar. Ya, disebut dengan al-khobar. Nah, bagaimana mubtada dan bagaimana khobar? Mubtada harus ditambahkan alif lam atau al di depannya. Ya, ditambahkan al di depannya. Kecuali kalau seandainya mubtadanya itu adalah berbentuk kata tunjuk. Ya, contohnya apa? Haza artinya ini. Ini meja, maka hazanya nggak boleh dikasih al. Al-haza salah. Ya, mengapa? Karena dia kata tunjuk, tidak perlu dikasih al. Begitu juga dengan kata ganti seperti anta. Ya, anta tolib, kamu adalah seorang siswa. Jadi antanya tidak usah dikasih al. Begitu juga dengan nama orang, nama kota, dan seterusnya. Ya, seperti misalnya Marwan. Kalau namanya Marwan, ya Marwan saja, nggak usah dikasih al. Al Marwan misalnya ya. Marwan adalah pintar misalnya. Marwan mahir. Jadi Marwan tidak usah dikasih al. Begitu juga dengan dua kata yang digabung menjadi satu. Contohnya apa? Baiti. Ini asal katanya adalah bait ditambah dengan ana. Ya, bait ditambah dengan ana. Dia ada dua kata sehingga digabung jadi satu, baiti. Begitu juga misalnya perpustakaan sekolah. Perpustakaan maktabah, sekolah madrasah. Nah, kata maktabahnya itu tidak boleh dikasih al. Ya, maktabah al madrasah. Al madrasahnya baru dikasih al. Kata yang sudah ditambahkan alif lam, yang ini tadi ya, mubtada harus ditambahkan alif lam. Nah, ketika dia sudah ditambahkan alif dan lam, maka huruf terakhir jadinya berbaris satu. Contohnya apa? Ini contohnya misalnya baitun asalnya. Ya, baitun. Nah, lalu kita tambahkan al, jadinya al baitu. Jadi tidak lagi baitun, jadinya al baitu. Baik, ini tentang mubtada ya. Mubtada tadi apa? Kata yang terletak di awal
kalimat, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek, ya. Berikutnya adalah khobar, ya, khobar atau predikat. Khobar ini terdiri dari beberapa bentuk, ya. Ada yang namanya khobar mufrad, ya, ada khobar mufrad, bentuknya tunggal. Ada khobar syibhul jumlah, bentuknya adalah seperti kalimat. Ada khobar jumlah, bentuknya adalah kalimat. Nah, yang dua ini nanti akan kita jelaskan di kesempatan yang lain. Kita akan jelaskan yang pertama dulu, yaitu khobar mufrad. Kita masuk ke sini, mubtada ditambah dengan khobar mufrad. Jadi kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobarnya berbentuk mufrad. Baik, khobar mufrad ini harus menyesuaikan mubtada. Ya, ini tadi mubtada, ini tadi ya, ini mubtada. Nah, sekarang khobarnya, kalau khobarnya adalah khobar mufrad, harus menyesuaikan mubtada. Dari segi apa? Dari segi jenisnya, laki-laki ataukah perempuan. Maksudnya apa? Kalau mubtadanya laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Kalau mubtadanya perempuan, khobarnya juga harus perempuan. Jadi harus sama, ya. Begitu juga dengan jumlahnya, ya, jumlahnya 1, 2 atau banyak. Kalau kalau mubtadanya jumlahnya 1, maka khobar jumlahnya juga 1. Kalau khobar jumlahnya 2, maka mubtada jumlahnya 2, khobar juga jumlahnya 2. Dan begitulah seterusnya, ya. Yang ini nanti kita jelaskan di lain kesempatan. Kita jelaskan yang 1, kemudian laki atau perempuan. Baik, kita masuk ke contoh kalimat sekarang. Nah, ini ada kalimat nih. Ada kalimat. Kalimatnya contohnya apa? Kelas itu bersih, ya. Kelas itu bersih. Berarti kelas ini adalah subjek, bersih adalah predikat. Perpustakaan itu luas, maka perpustakaan itu adalah subjek, luas adalah predikat. Siswa itu rajin, maka siswa itu adalah subjek, rajin adalah predikat. Buku tulis itu baru, buku tulis itu berarti subjek, baru adalah predikat. Rumahku besar, rumahku berarti subjek, besar adalah predikat, ya. Ini adalah rumah, ini, nah ini kedudukannya adalah sebagai subjek, rumah kedudukannya adalah sebagai predikat. Saya adalah seorang guru, saya itu adalah subjek, guru adalah predikat. Intinya subjek adalah setiap kata yang terletak di awal kalimat, predikat adalah kata yang terletak setelah subjek. Nah, dalam bahasa Arab subjek namanya mubtada, ya, predikat namanya khobar. Baik, sekarang kita coba buat kalimatnya bagaimana. Kelas bahasa Arabnya adalah faslun. Bersih bahasa Arabnya adalah nazifun. Nah, sekarang kita mau buat jadi kalimat ini, dua kata ini. Kan kalimat itu adalah susunan kata, ya. Nah, jadi kita mau buat kalimat ini. Kelas itu bersih. Bagaimana caranya? Nah, kita kembali ke sini. Mubtada harus ditambahkan alif lam. Jadi kita tambahkan al di pangkalnya nih. Ya, tambahkan al. Nah, al-faslu. Al-faslu. Yang huruf terakhirnya, yang awalnya 2, berubah menjadi 1. Jadinya begini. Nah, jadi tidak lagi al-faslun bacanya. Ya, bacanya adalah al-faslu. Ini sekarang mubtada sudah selesai. Berikutnya adalah khobar. Khobar, tadi dijelaskan di sini, khobar harus, mana tadi ya? Nah, ini ya. Khobar harus menyesuaikan mubtada. Dari segi apa? Laki-laki atau perempuan. Nah, kita lihat sekarang. Al-faslu. Ini mubtadanya. Kita lihat, laki-laki atau perempuan ini? Jawabannya adalah laki-laki. Mengapa disebut laki-laki? Karena tidak ada tanda perempuannya. Apa tanda perempuannya? Tanda perempuan itu adalah ketika di ujungnya ini ada ta marbutoh.
Ta marbutoh itu yang bagaimana? Yang seperti ini. Jadi huruf ta ada bulat, di atasnya ada dua titik. Itu namanya ta marbutoh. Nah, di sini tidak ada. Berarti al-faslu ini kedudukannya adalah sebagai laki-laki. Maka khobarnya tetap laki-laki. Ya, tetap ini berarti. Ini tidak ada perubahan berarti. Al-faslu nazifun. Artinya apa? Kelas itu bersih. Nah, sekarang kita olah yang kedua. Perpustakaan itu luas. Perpustakaan bahasa Arabnya maktabatun. Luas bahasa Arabnya wasi'un. Ya. Nah, sekarang karena ini mubtada, maka mubtada itu harus dimasukkan al. Kita masukkan al. Nah, kemudian kalau sudah dimasuki oleh al, huruf terakhirnya berbaris satu. Jadi maktabatun menjadi al-maktabatu, gitu ya. Al-maktabatu. Dah selesai yang mubtada. Sekarang yang khobar. Nah, khobar harus menyesuaikan mubtada. Kalau mubtadanya laki-laki, khobarnya tetap laki-laki. Kalau mubtadanya perempuan, maka khobarnya ikut jadi perempuan. Sekarang kita lihat sini. Al-maktabatu, laki atau perempuan? Jawabannya adalah perempuan. Mengapa disebut perempuan? Karena ada ta marbutoh. Sehingga ini kita robah. Dari laki-laki kita robah jadi perempuan. Bagaimana caranya? Tambahkan di belakangnya ta marbutoh. Jadi huruf terakhirnya kita fathahkan. Wasi'a. Tambahkan ta marbutoh. Lalu barisnya dhammatain. Ya. Wasi'atun. Ya. Al-maktabatu wasi'atun. Perpustakaan itu luas. Ya. Berikutnya sekarang, siswa itu rajin. Siswa bahasa Arabnya thalibun. Lalu kita masukkan apa? Masukkan al. Masukkan al. Cuman alnya di sini bukan dibaca al lagi. Ya, ini namanya alif lam syamsiyah. Nah, dia langsung dikasih tasdid ke huruf pertamanya. Ya, bacanya at-thalibu. Ya, at-thalibu. Jadi alif lam itu ada dua. Ada alif lam Qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Kalau alif lam Qamariyah bacanya al. Kalau alif lam syamsiyah huruf pertamanya ditasdidkan. Mana saja yang alif lam syamsiyah itu? Nah, coba kita dari huruf abjad. Abjad pertama. Ba, ya, misalnya. Ba. Jadinya alba, ta, atta. Nah, itu ya. Sa, assa. Kemudian ja, alja. Ha, al-ha, kho, al-kho, itu Qamariyah semua ya. Kemudian dal, nah ini syamsiyah itu, dal, adda, zal juga, azza, ro, arro, zai, za, azza, dan seterusnya. Ya, jadi dibedakan juga mana alif lam Qamariyah dan mana alif lam syamsiyah. Yang di sini alif lamnya alif lam syamsiyah. Jadi thalibun jadinya at-thalibu. Ya, barisnya satu ya. At-thalibu. Dah, yang sini selesai mubtada'nya. Khobarnya bagaimana? Karena di sini laki-laki, maka khobarnya tetap laki-laki. Ya, at-thalibu nasyitun. Sekarang yang ini, buku tulis itu baru. Buku tulis bahasa Arabnya kurrosatun. Ya, kurrosatun. Kita masukkan apa? Al. Karena dia mubtada, masukkan al. Ini alif lamnya Qamariyah. Al kurrosa tu, tidak lagi tun, ya. Nah, sudah selesai. Sekarang khobarnya bagaimana? Kita lihat di sini. Laki atau perempuan? Oh, ternyata dia perempuan. Tandanya apa? Ini ada ta marbutoh. Maka di sini dari laki-laki dirubah menjadi perempuan. Jadidun berubah menjadi jadidatun, ya. Jadidatun. Nah, inilah contoh membuat kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar mufrad. Khobar tunggal. Mengapa tunggal? Karena dia berbentuk kata saja, ya. Dia berbentuk kata saja. Jadi al di sini kalau dalam bahasa Inggris itu posisinya sama dengan the. Ya, sama dengan the. Ya. Jadi misalnya ini kelas, the class. Ya, the class, sehingga jadinya kelas itu.
Tetap terjemahannya kelas itu. The class is clean. Bahasa Arabnya al-faslu nazifun. Nah, sekarang kita coba terjemahkan yang ini. Rumahku. Rumahku bahasa Arabnya adalah baiti. Asal katanya adalah bait ditambah dengan ana. Besar. Besar bahasa Arabnya kabirun. Oke ya. Nah, sekarang ada perubahan Pak. Ini tidak perlu diberikan al. Mengapa? Karena dia dua kata digabung jadi satu. Ini tadi ya, saya jelaskan di sini. Kecuali, nah ya, ketika ada dua kata yang digabung menjadi satu. Contohnya baiti. Baiti. Sekarang khobarnya menyesuaikan. Bait, asal katanya bait, ya, baitun. Baitun ini laki-laki, berarti khobarnya tetap laki-laki. Nah, sekarang ini adalah rumah. Ya, ini adalah rumah. Rumah tadi bahasa Arabnya apa? Baitun. Ya. Baitun. Rumah laki-laki atau perempuan? Ya, rumah adalah laki-laki. Maka kata tunjuknya ini juga harus laki-laki. Hadza. Dan ini tidak perlu diberikan al. Mengapa? Karena dia kata tunjuk. Ya. Kata tunjuk tidak boleh dikasih al. Saya adalah guru. Nah, maka saya bahasa Arabnya ana. Ana. Guru, terserah mau gurunya laki-laki atau perempuan. Sekarang buat aja misalnya gurunya laki-laki. Nah, mudarrisun. Jadi ini mubtada, ini juga ini khabar. Dan mubtada yang di sini tidak boleh dikasih al. Mengapa? Karena bentuknya adalah kata ganti. Ya, kata ganti, kata tunjuk, dua kata digabung menjadi satu. Ini tidak perlu dikasih al. Yang kasih al adalah yang seperti ini. Baik, sampai di sini penjelasan kita yang berkaitan dengan mubtada dan khobar mufrad. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang kedua, yaitu mubtada ditambah dengan khobar syibhul jumlah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.